Susunan acara Ramadan ke-11 tahun 1446. Tanggal 11 Maret 2025. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan 2. Pembacaan kitab suci yang akan dibahasnya. Dan ceramah agama oleh Ustaz Haji Saiful. 4. Pembacaan daftar petugas takjil. 1. Nyonya Indra Agus. 2. Nyonya Indra Gunawan. 3. Nyonya Darmo Wiono. 4. Nyonya Adam Siagian. 5. Nyonya Kurnia. Saya selaku MC pada malam hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astata liyara a'malahum man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min ahsani taqwim wa anzala 'alal qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ibu jamaah salat isya tarawih Allah dirahmati Allah. Kembali kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat dan nikmatnya dan diguyur hujan juga itu sebagai nikmat. Selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat Allah dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini waktu singkat kami akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Bunyi hadis tersebut demikian. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Khatim radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, hadis ini dari Fatim radhiyallahu anhu, yang menyebabkan amal ibadah kita sia-sia. Di apapun yang kita laksanakan yang namanya ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji, kalau 6 sifat ini dikerjakan, ini akan sia-sia, kata Rasulullah. Akan sia-sia kalau sifat ini kita laksanakan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini dituntut jiwa kita bersih dalam kita melaksanakan ibadah. Bapak, Ibu, dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa itu sittatu asyatul amal? Yang pertama, istighalu bi khuluqil khalq. Astighalu bi khuluqil khalq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, sifat yang membawa sia-sia amal kita adalah orang ini senantiasa memperhatikan cacat orang lain. Jadi aib orang lain selalu dibicarakannya. Dibicarakannya ke sana kemari, sehingga orang yang dibicarakan ini malu. Martabatnya tidak ada lagi di sisi manusia. Malu. Oleh karena itulah Rasulullah sangat membenci orang yang senantiasa memperhatikan aib. Bagaimana sebaiknya? Hadis Rasulullah, tuba liman sawalahu aibu an uyubin. Jadi sebaik-baik manusia itu dia selalu memperhatikan cacat dirinya sendiri. Jadi sibuk dia memperhatikan cacatnya sendiri, bukan memperhatikan cacat orang lain. Ini kata Rasulullah. Jadi kalau kita mempunyai sifat ini boleh. Kalau enggak, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sia-sia. Kalau kita senantiasa setiap hari ngomongi orang, belum tentu benar ya. Kita kecil. Nah, ini itu satu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaswatul qalbi. Yang kedua, orang ini senantiasa keras hati. Keras hati. Tidak mau mendengar omongan orang. Seolah-olah dia benar sendiri. Pintar sendiri. Jadi tidak ada apa petunjuk orang diremehkan saja. Nasihati tidak mempan. Dikasih tahu ini yang benar itu salah, tidak mempan. Nampaknya ini berlaku surat Al-Baqarah kami bacakan tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini nampaknya berlaku kepada orang ini. Jadilah ditutup Allah, baik pendengaran, penglihatan, hatinya sudah ditutup oleh Allah. Tidak mempan lagi kena nasihat. Nah ini jangan sampai artinya sifat-sifat ini ada di dalam diri. Kendati pun ada, mari kita kurang. Karena akan
menyia-nyiakan apa yang kita laksanakan selama ini. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, waqilatul haya. Pak kata bahasa kita tu kurang rasa malu. Kurang rasa malu. Waqilatul haya. Kurang rasa malu. Malu kalau dia tidak melaksanakan kewajiban. Malu kalau dia melaksanakan dosa. Ini yang kita. Tapi tidak merasa malu. Dia senantiasa melaksanakan perbuatan maksiat. Kendati pun perbuatan itu dia tahu bahwa ini jahat, ini bawa dosa dan lain sebagainya. Tapi masih diperlukan. Waqilatul haya. Jadi kurang rasa malu. Nah, sifat ini juga harus kita jauh. Ini akan mengurangi pahala. Apa yang kita kerjakan. Kemudian yang keempat, hubbud dunia wa karihatul maut. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga. Hubbud dunia adalah terlalu cinta dunia. Wa karihatul maut, takut mati. Terlalu cinta dunia, nah ini terlalu ya. Boleh kita cinta dunia, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita dituntut untuk mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga, anak dan sebagainya. Tapi waktu-waktu datang kewajiban Allah Subhanahu wa taala, segera kita kerjakan. Perintah salat, waktunya sampai, kita kerjakan. Tinggalkan urusan dunia. Hubbud dunia wa karihatul. Terlalu cinta dunia, takut mati. Terlalu cinta kedudukan, cinta harta, cinta anak dan sebagainya. Jangan terlalu cinta dunia. Ingat akhirat. Kemudian yang kelima, watulul amal. Ini juga udah bulan puasa nih. Kita ini kan. Watulul amal artinya panjang angan-angan. Cito-cito besar lapas jadi tiang. Jadi pendapatan kita kecil, pengeluaran tidak besar, buku tidak banyak, tapi duit tidak ada. Ini. Jadi harus sederhana. Jadi jangan banyak ego cito-cito. Kalau kita banyak ego cito-cito, inilah kadang-kadang kita umur kita, usia kita habis merenung panjang. Mikirkan itu, mikirkan ini, akhirnya kewajiban-kewajiban kita tidak kita kerjakan lagi, akhirnya lalai, akhirnya ngantuk, tidur. Kewajiban kita tidak kerjakan. Watulul amal. Panjang angan. Ini kita ingat. Kemudian yang selanjutnya, zalimun la yantan. Orang-orang yang zalim selalu berbuat kezaliman terhadap orang lain. Ia tidak di permukaan bumi ini selalu berbuat zalim, menganiaya orang, modong, merampok, dan lain sebagainya, sehingga orang tersiksa oleh. Apalagi misalnya yang dizaliminya itu anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini subhanallah, kalau doanya sudah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Menganiaya. Jadi ini harus hindari sifat-sifat yang seperti ini. Kata Rasulullah, kalaulah kita mengerjakan amal ibadah, apa itu wajib, apakah itu sunat, maka tidak ada pahalanya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, marilah di dalam bulan suci Ramadan ini
hukuk, akhlak karimah, perbuatan-perbuatan yang baik untuk menjaga ibadah puasa kita jangan sampai ternoda dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa akan sia-sia perbuatan kita kalau kita melaksanakan 6 sifat yang telah dicantumkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Ad-Daina. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita terhindar dari sifat-sifat yang 6 disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pekerjaan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.